sudah kita jadwalkan dari kemarin, yaitu bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, akan Ibu minta teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Ya. Sebelum mulai bimbingan kelompok, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kan dari kelas yang berbeda-beda ya. Kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Rinaldo Aswi, asal kelas 12 IPA 1. Alamat saya dari Mulia Asri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Oke, udah kenalan semua ya. Udah, Bu. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah bimbingan Kelompok. Kenapa bimbingan kelompok? Karena ada tujuannya nih. Tujuannya adalah membantu peserta didik mampu mengarahkan diri agar tidak membolos lagi, sehingga semangat belajarnya meningkat untuk menggapai cita-cita. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Jadi di kegiatan nanti ada 4 asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua keterbukaan. Kemudian kesukarelaan. Yang keempat adalah asas kenormatifan. Kemudian untuk tahapannya atau prosesnya nanti ada 4 tahap yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahap awal, kemudian tahap transisi adalah tahap inti. Nanti disitulah kalian akan terjadi diskusi antara kalian tentang topik yang tadi nanti Ibu berikan ya. Kemudian yang terakhir adalah tahap penutup. Ibu tanya sama kalian, kalian siap atau tidak? Siap ya. Oke, kalau gitu topiknya pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah menggapai cita-cita tanpa membolos. Tadi cita-cita kalian udah bagus banget tuh. Ada yang menjadi polisi, arsitek, apa IT ya tadi ya. Programmer. Nah, itu tuh cita-cita yang sangat luar biasa. Nah, gimana sih cara menggapai cita-citanya? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum kita bahas, Ibu ada video nih. Kita tonton dulu ya. Kegiatan polos itu namun kegiatan namanya polos. Inilah bukan azab bolos. berikut ini. Video dengan like dan subscribe agar channel ini. Judulnya adalah apa tadi? Azab sekolah. Nah, tuh. Selama bolos sudah pernah kena azab belum, Zah? Sudah. Apa, Zah? Coba ceritakan ke teman-temannya. Azab yang saya alami itu kalau lompat pagar itu kecantol. Celananya sobek. Iya. Jadi ini celana baru berarti? Iya. Jahit lagi. Iya. Sama modal. Kalau Alvin apa, Vin? Kalau aku paling seleo kakinya Bu pas Seleo lompat. pernah? Iya. Aduh, jangan lagi ya, Vin. Iya. Kembali ke topik. Menggapai cita-cita tanpa Bolos. apa sih yang kalian tahu tentang bolos, kemudian saling menanggapi ya. Siapa duluan yang mau nih? Sen. Husein. Gimana atau Husein enaknya manggilnya ya? Mungkin kalau teman-teman manggil Husein ya, oke deh Husein aja. Ya Husein. Jadi menurut saya bolos itu salah satu tindakan yang tidak terpuji ya. Jadi seperti kita meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban tanpa adanya izin. Itu menurut saya sih pengertian dari bolos. Setuju nggak, Van? Iya, Bu, setuju, Bu. Saya nanggapin, tapi itu semua kita lakukan karena ada suatu hal. Ada alasannya. Ada alasannya, Bu. Apa halnya? Di satu sisi kita jenuh, Bu. Iya. Karena entah itu di kelas jam kos atau gurunya bosenin, galak. Kita ada alasan. Nah, untuk oknum-oknum ini yang pernah membolos, Ibu pengen tahu nih dari kalian semua, apa sih yang nyebabin kalian bolos? Pribadi saya badannya capek, saya kondisi sekolah tuh bangun pagi itu capek karena saya sorenya latihan kan, saya juga istilahnya ya Atlet ini. ini. Gitu. Jadi latihan rutin itu udah tiap hari, tidur alhamdulillah teratur. Cuma waktu bangun juga capek, pas mau berangkat sekolah juga niat sekolahnya berkurang, Bu. Gitu. Karena udah kecapean. Ya, Boleh dong, ayo Abi apa? Menurut saya tadi karena kecapean ya. Iya. Karena kecapean, Bang nggak lebih baiknya ngirim surat izin biar nggak masuk sekolah daripada kamu masuk sekolah habis itu bolos gitu. Kalau dari Alvin, kayak mana mendingan si Banani gimana? Ya kayak habis sih mending ngirim surat daripada berangkat tapi malah habis itu bolos.
bolos terus Orang nggak tua- ngapa-ngapain. Orang tua juga kan tahunya kita sekolah, kalau kita bolos. Dosa lagi. Dosa lagi, double. Ngomongin orang tua Double. juga ya. Iya. Kalau sesuatu juga kan repot ya. Tadi topiknya apa? Menggapai cita-cita tanpa Tanpa bolos. bolos. Emang apa hubungan cita-cita sama membolos menurut kalian? Iya. Ya, Abi. Menurut saya kalau membolos berarti kan dia nggak masuk sekolah, Bu. Maksudnya keluar dari sekolah. Iya, keluar dari sekolah, nggak ikut pelajaran. Nah, sedangkan cita-cita itu digapai dari kita belajar, Bu. Benar. Jadi kalau kita bolos berarti kan susah gitu menggapai cita-citanya gitu. Izin nambahin ini Iya. kan kalau sekolahan istilahnya ya saya juga ya inilah ya soalnya Tapi banyak Masuk nih ibu sekolah. ini ya, walaupun dia bolos tapi dia sadar gitu kalau dia salah gitu kan ya. kan sekolah juga kan kedisiplinan penting. Iya. Apalagi contohnya buat Ipan ini kan mau jadi polisi, itu harus disiplin. Jadi ya itu sekolah bolos itu ya kalau bisa dilangin lah, harus disiplin jadi masuk sekolah. Jadi ada sangkut pautnya gitu. Menurut saya ya, bolos itu kan berarti berkaitan dengan disiplin ya. Iya. Jadi saya pernah mendengar dari kata orang bijak itu kata kunci sukses itu salah satunya adalah disiplin. Jadi mungkin dari kita, kalau kita disiplin bisa membentuk sikap ya. Apalagi ada nih dari teman-teman sekalian tadi ada yang mau jadi polisi, itu kan harus mentalnya itu harus siap. Terus psiko apa ya? Dari otaknya itu kan harus siap juga ya. Salah satunya dengan disiplin tadi. Dengan kita dengan bangun pagi tidak membolos itu kan bisa, kalau kita lakukan dengan rutin itu bisa membentuk sifat kita, watak kita jadi lebih baik. Jadi mungkin untuk menggapai cita-cita itu lebih mudah gitu. Apalagi kita pelajar, kita harus belajar untuk menggapai cita-cita kita di masa depan. Karena kalau kita sering bolos, ketinggalan pelajaran, di rapot juga nilai kita kecil. Iya, benar. Jadi untuk masuk kayak Ipan masuk polisi, dilihat dari nilai rapot kecil, itu nilainya udah kurang. Mana sih langkah-langkah kalian yang mau kalian susun gitu untuk menggapai cita-cita? Tadi apa Bas cita-citanya? Arsitek. Sebenarnya saya itu cuma apa ya? Ya suka aja sih pengen jadi arsitek gitu. Tapi sebenarnya kan saya juga ngerasa sih kalau saya itu nggak pintar gitu kan. Kayak di hitung-hitungan gitu. Saya cuma modal bisa gambar doang. Ya. Jadi sebenarnya kayak nggak ada langkah saya ini, Bu. Menanggapi ya Bar, kan kita sama nih cita-citanya. Kita juga hampir sama lah sifatnya kan. Soal malas belajar, hitung-hitungan. Kalau kita mendekat kan Iya, jadi kalau saya sih lagi berusaha ya gimana caranya ini semangat belajar itu meningkat. Jadi fisika, kimia, matematika itu kita lebih suka lagi lah. Kita kan nggak suka kan sama hitung-hitungan. Nah, Kita IPA. ya pagi kita IPA. Jadi gimana sih cara kita nih biar semangat belajar? Apa yang menarik kita cari di situ. Ngitung apa? Misalnya ngitung berat massa apa gitu ya pelajari lagi, cari-cari di Google. Tapi dengan pembawaan yang ajar tuh lebih enak, menggunakan animasi, apa cara pembahasannya sambil bercanda. Nah, itu bisa meningkatkan semangat belajar kita untuk meningkatkan semangat belajar kita. Menurut saya tadi kan Akbar dia Pengennya? bilang masih abu-abu ya, Bu. Masih Iya. tidak tahu mau kemana jalannya. Jadi menurut saya yang perlu dikembangkan lagi tuh apa sih yang dia suka, terus kayak apa sih yang membuat dia bahagia tuh di bagian mana, di bagian item mana gitu, Bu. Kalau dia suka di bagian gambar ya lanjutin aja di gambar, terus kalau dia suka film lanjutin aja di film. Siapa dulu nih? Bisa sama siapa? Atar, Bu. Atar Atar, dulu. ya. Kalau cita-cita Atar tadi sih pengennya jadi TNI Angkatan Laut. Pengen terusin ini apa cita-cita orang tua. Waktu itu iya. sempat putus. Atar juga udah ngelatih diri Atar nih disiplin, rajin, terus belajar tegas, nyiapin nilai. Nilai Atar di IPA-nya yang kecil tuh kimia, fisika, sama biologi. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke nilainya itu yang paling utama. Nilai sama ke psikologinya, Bu. Karena itu yang paling ngaruh terbesar tuh di situ, Bu. Kalau psikologi kita atau mental kita belum kuat, itu kayaknya kemungkinan kecil kita bakal jadi. Nah, langkah-langkah yang harus kalian siapkan karena kalian ini masih kelas 11. Yang pertama adalah memperbaiki perilaku dulu, terutama yang membolos tadi ya. Itu diperbaiki dulu perilakunya.
Jadi kalau kita cita-cita itu kita harus serius menggapainya, kita harus tahu langkah-langkahnya. Jangan sampai kita jadi orang yang lalai. Kita tonton film dulu ya. Kita tonton bareng-bareng. Short story. Itu ya. Jadi kalau kalian bolos itu pasti ada aja guru yang ngeliat. Ibu kadang-kadang kalau keluar itu pakai seragam tapi kok nggak ke sekolah gitu kadang-kadang. Walaupun tidak ibu, kadang-kadang guru itu yang lain itu kan melihat ya terus melapor gitu. Jadi kalian itu ilmunya masih di bawah guru-gurunya gitu pokoknya. Jadi jangan dikira kalau kalian bolos gurunya nggak tahu. Terus kalau lompat pagar bisa bolosnya lompat pagar. Itu biasanya ada aja rumput yang WA ke ibu. Rumput aja bisa WA gitu kan. Udah, kita lanjutin lagi. Tapi keadaan saya tidak seberuntung mereka, Pak. Bapak saya sudah jadi Clara, Oke, jadi gini ya. Itu tadi dia bolos sebenarnya ada alasannya. Cuma mungkin cara dia harusnya dia ngomong aja sama gurunya gitu ya. Tapi kalau untuk murid-murid ibu yang ada di sini yang bolos kan alasannya bukan karena seperti itu kan. Beda kan alasannya. Nah, kalian harus memperbaiki diri. Dengan kalian memperbaiki diri tidak membolos lagi, itu artinya kalian berbakti kepada kedua orang tua gitu. Gimana kalian membahagiakan kedua orang tua kalau kalian membolos ya? Semuanya ya. Jangan sampai kalian menyesal nanti kalau orang tua sudah seperti yang tadi, nanti kalian menyesal tidak bisa membahagiakan mereka. Ya, itu ini kita udah mau selesai kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu minta deh kalian mengungkapkan kesan dan pesannya. Dari saya, setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, apa yang dari keluh hati saya ya Bu? Unek-unek saya sudah tersampaikan, jadi lebih lega, jadi lebih kayak terbuka, terus jadi kayak mana ya? Jadi lebih seneng aja, lega, nggak ada perasaan yang dipendam lagi gitu. Udah sih cukup. Oke, terakhir dari ibu yakin kalian yang tadinya suka bolos, yang tadinya cita-citanya itu masih abu-abu, sekarang udah minimal tahu deh langkah-langkah apa yang mau kalian ambil. Minimal kalian ada perubahan dulu dari yang tadinya mau bolos, sekarang setidaknya berkurang dulu deh niat mau bolosnya atau hilang gitu. Ibu yakin kalian bisa dan kalian mampu ya. Oke, sekian dari ibu. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tutup dengan doa dulu. Tadi kita memulai dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita, langkah baiknya kita berdoa. Mulai. Selesai. Baiklah kalau begitu ibu akhiri. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lembaran yang harus kalian isi sedikit aja tentang kegiatan kita hari ini. Ini dibagikan satu orang satu. Nanti diisi ya. Silakan diisi. Nanti kalau udah boleh dikumpul.